Nah, berikutnya kita akan melihat untuk ini ya, tadi preference share. Preference share pemegangnya, shareholdernya punya prioritas dalam pembagian atau distribusi dividen dan aset ketika likuidasi. Jadi secara gampangannya preference share ini sebenarnya diberikan angka pasti sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya nantilah di akhir kita lihat akunnya untuk pencatatannya dalam ini ya dividennya ya. Ya ini diberikan hak istimewa untuk didahulukan lah istilahnya. Biasanya preference share ini jumlahnya lebih terbatas, kemudian harganya lebih mahal. Misalnya di sini sebuah perusahaan dia menerbitkan 10.000 share, harganya $10 par value-nya $10, preference share pada harga $12. Maka jurnal transaksinya adalah cash-nya 120.000, share capital preference-nya adalah 100.000, dari mana dari 10 dikalikan 10.000, 10 adalah par value-nya, dan share premium preference 20.000 ya, selisihnya. Kemudian dividennya preference dia mendapatkan sebelum ordinary shareholder-nya dibagikan. Kemudian dia ada liquidation preference-nya dan ada kumulatif dividen juga. Jadi kumulatif dividen ini shareholder atau pemegang saham preferen ya harus dibayarkan tiap tahun. Jadi kalau misalnya nggak dibayar, ya dia akan terutang. Jadi ada istilahnya ada nanti unpaid dividennya. Ya, nanti harus dibayarkan. Ini contoh kumulatif dividennya. Jadi kumulatif dividennya bisa kita lihat di sini misalnya dividen terutangnya adalah 35.000. Langsung kita baca ini aja deh. Misalnya ini sebuah perusahaan punya 5.000 share 7% ya. Nah, ini ada 7%-nya biasanya. 7% ini menandakan bahwa dia ini seperti bond ya kan. Kalau bond kan dia ada itunya juga kan, ada interest-nya. Kalau ini dia udah ada istilahnya nanti dividennya dapat segini ya, dapat 7% ini ya. Par value-nya adalah 100 ya. Preference outstanding. Setiap 100 euro share dibayar dengan $7 dividen. Artinya 7% ya, 7% dari 100 kan gitu kan. Maka annual dividennya adalah 35.000 ya, dari 5.000 dikalikan 7 euro. Jika dividen dalam 2 tahun ini ditahan, ya, maka preferential holder mendapat dividennya pada tahun ini. Jadi 2 tahun belakangan ini dia ditahan. Maka tahun ini kalau misalnya saatnya pembagian dividen, dia akan dapat tadi akumulasi ya, kumulatif dividen. 2 tahun sebelumnya dirangkap, ya, istilahnya dirapel gitu ya, dirapel, kemudian ditambahkan dengan yang tahun ini gitu ya, sehingga total preference divisionnya adalah 105.000. Kemudian liquidation preference, jadi ketika perusahaan ini likuidasi atau pilot atau tidak mampu membayar kewajibannya, dalam hal ini tidak mampu membayar utangnya, dilikuidasi, kemudian asetnya digunakan untuk membayar kreditor terlebih dahulu. Setelah membayar kreditor, maka membayar si pemegang preference-nya dulu, baru membayar shareholder yang biasa, yang ordinary gitu ya. Nah, kita masuk ke dividen. Jadi pembayaran dividen ini di sini nanti kita mengenal 2 jenis pembayaran dividen, yaitu pada cash dan juga menggunakan share. Jadi pembayaran dividen
dibayar menggunakan share juga, itu bisa. Terdapat 3 tanggal penting, ya, 3 tanggal penting dalam pembayaran dividen ini. Yang pertama adalah declaration date-nya, atau ketika board ini maksudnya BOD ya, atau direksinya. Direksinya mengumumkan akan ada pembagian saham. Ya. Misalnya di sini 1 Desember, kemudian record date, di mana record date ini mencatat atau mencari tahu siapa aja sih pemegang saham yang layak ya, yang layak diberikan dividen. Jadi pada tanggal 22 ini transaksinya istilahnya transaksinya setelah berarti yang tanggal 23 yang melakukan transaksi tanggal 23 24 ini dia nggak dapat dividen. Istilahnya dapat dividennya hanya mengacu pada tanggal 22 gitu ya. Kalau misalnya terbitin lagi di sini berarti dia nggak dapat dividen. Hanya dividen yang telah dicatat di tanggal 22 gitu ya. Shareholder siapa aja yang layak, yang dalam catatan lah, dia yang nanti akan dibagikan dividen. Payment date-nya pada tanggal 20 dia membayarkan dividennya gitu ya. Bisa menggunakan cash, bisa menggunakan share dividen juga. Ini ada syaratnya ya, dia harus punya retain earning ya. Jangan sampai retain earning-nya malah habis. Kemudian ada cash yang cukup, ada cash yang cukup. Kenapa? Karena ya namanya juga cash dividen ya, dibayar menggunakan cash. Dan terakhir adalah udah deklarasi dari direksinya. Jadi direksi harus melakukan deklarasi dulu bahwa atau melakukan pengumuman bahwa PT ini akan melakukan pembagian dividen gitu ya. Misalnya kemarin PT BCA dia mencatatkan laba bersih sekian triliun. Tapi kalau nggak mengumumkan dividen ya sama aja, shareholder-nya nggak akan dapat jatah. Nih, kita masuk ke pencatatan dividennya. Di sini kita ambil contoh pada 1 Desember ya. Direksi dari Media General mengumumkan 0,5 ya, atau setengah euro per share cash dividend pada 100.000 share outstanding-nya ya, dengan nilai share-nya 10 euro per value ordinary share. Jadi ini kita amati, tanggal penting pertama adalah 1 Desember. 1 Desember berarti declaration date-nya. Kemudian the dividend is payable on Januari 20. Ini dibayarkannya pada 20 Januari dan pencatatannya dilakukan pada 22 Desember. Maka pada 1 Desember, pada saat declaration date-nya, kita mencatatkan cash dividend pada dividend payable. Oke. Jadi masih payable ya di sini ya. Kemudian tanggal 22, karena hanya melakukan pencatatan, maka tidak ada jurnal. Perusahaan tidak melakukan jurnal di keuangannya. Kemudian pada tanggal 20, saat pembayarannya, dividend payable pada cash. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan. Berikutnya, misalnya pada ini apa nih, allocating cash dividend between preference and ordinary share. Oke, di sini misalnya ada preference ya, yang mana harus kumulatif ya, harus dibayar kumulatif. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2017, IBR mempunyai 1.000 share 8%. Nah, kalau ada 1.000 share 8% ini berarti dia preference share. Parnya adalah 100, dia harganya jauh banget ya, 100 euro, kumulatif preference share. Dia juga punya 50.000 share, yang mana nilai parnya adalah 10 euro, ya, outstandingnya 50.000. Nah, pada 31 Desember 2017, direksinya mengumumkan membagikan 6.000 euro cash dividend. 6.000 euro cash dividend.
Maka jurnalnya adalah ini adalah tanggal pertama, yaitu 31 Desember dia mengumumkan ya, berarti declaration date-nya. Pertama adalah cash dividend pada dividend payable. Dan di sini ada preference dividend ya. 1.000 dikalikan 100 euro dikalikan 8%. Jadi kalau preference itu dia ada ini, ada persentasenya. Mirip-mirip dengan bond. Nah, di sini misalnya pada tahun 2018 ya, IBR mengumumkan adanya 50.000 cash dividend dialokasikan untuk dua kelas ini ya. Dua kelas ini ada ordinary dan ada preference. Maka karena preference punya hak didahulukan dalam pembagian dividen, ya, maka apabila mengumumkan 50.000, ya, terus misalnya pada 2014 dia ada utang ini tahunnya sih harusnya, ini tahunnya tahun lama nih ya, mungkin ini harusnya tahunnya 2016 kali ya. Pada 2014 dia ada utang ya, ada utang 2.000. Kemudian pada tahun 2015 dia ada utang 8.000 ya, total utangnya adalah 10.000, utang atau istilahnya dividen payable ke preference share-nya ya. Kita lunasin dulu 10.000 totalnya. Baru sisanya yang 40.000 ini akan didistribusikan atau akan dibagikan ke ordinary share, ya, ordinary shareholder. Jadi di sini prinsip kumulatif dividen berlaku ya. Kemudian kita di sini disuruh mencatat deklarasinya, cash dividend, dividend payable ya, kayak itu ya, kayak sebelumnya tadi ya. Kalau deklarasi ya cash dividend pada dividend payable. Oke, kemudian di sini ada pembayaran menggunakan share dividend ya. Dibayar menggunakan share dividennya. Ada small share dividend ya. Di sini kurang dari 20 sampai 25%. Kalau large share dividend lebih besar dari 20 sampai 25%. Jadi nanti tolong dipastikan dulu ke dosennya ya. Karena ini aku kurang informasi di sini. Kurang dari 20 sampai 25% ini apakah 0% sampai 25% ya. Dan greater than ini berarti 21% sampai 25% atau 25% ke atas. Ini nanti tolong dipastikan lagi ya ke dosen ya, karena aku nggak bisa ngasih kepastian di sini karena aku kurang informasi juga di sini. Cuman sepemahamanku yang paling aman adalah kalau small share dividend ini kita tulisnya kurang dari 20%, 20% sampai 25%. Sedangkan yang large ini adalah penulisannya 20. Nah, tapi nanti tolong dipastikan lagi ke dosennya. Ya. Ini maksudnya ini seperti apa gitu ya. Nah, aku di sini mohon maaf tidak bisa memberikan kepastian karena kurangnya informasi. Itu ya. Oke, berikutnya adalah misalnya ada PT namanya PT Densui, punya balance return earning sejumlah 3 juta dolar. Dia mengumumkan 10% share dividend pada 50.000 share, 100 dolar per value-nya, ordinary share, dan current market value-nya adalah 150. Nah, di sini saat pengumumannya ya, pada declaration date-nya yang dicatat adalah share dividend pada ordinary share dividend distributable, ya, agak panjang nama akunnya, dan share premium ordinary. Jadi di sini ini perlu perhatian ya. Yang pertama adalah share dividend ya. Kemudian ininya dulu aja 50.000 dikalikan 10%. Jadi 50.000 ini outstanding-nya.
outstanding-nya ditambahkan 10%. Pada harga 150. 150 ini adalah market value-nya, ya kan? Karena dia menggunakan market value, dan market value-nya berbeda dengan par value, maka kita temukan share premium, gitu ya. Kemudian nominalnya adalah 750.000 pada 500.000 dan 250.000. Saat share-nya diterbitkan, maka ordinary share dividend distributable ada share capital ordinary, ya. Jadi share capital ordinary-nya bertambah. Kenapa? Karena ya dibayarnya pakai share kok, ya pasti share capital-nya bertambah dong, ya kan? Dan ini semua ya dia digeruskan atau dia nantinya mengurangi retained earning, ya. Oke. Ini ketika pembagian share dividen, ya, maka outstanding share-nya sekarang bertambah. Jadi yang semula ada 5 juta misalnya, ditambahkan 500.000 ya di sini, outstanding share-nya 500.000, maka dia menjadi 5.500.000. Nah, mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Ini adalah keadaan sebelum membayarkan dividen. Ya. Outstanding share-nya adalah senilai 5 juta. Kemudian total paid in capital-nya 5 juta, ya jumlah dari capital dan premium. Retain earning-nya 3 juta. Total equity-nya adalah 8 juta. Outstanding per share-nya 50.000. Outstanding share-nya. Par value per share-nya adalah 100. Ini ya. Nah, maka karena dia membayar menggunakan share, ya, membayarnya sejumlah berapa tadi? Yang kita tahu 10%-nya, 10% dari 50.000, bertambahlah 5.000 ya di sini. Tadi di jurnal kita tahu ada share premium 250.000 ya kan. Kemudian share capitalnya bertambah 500.000, total paid in capitalnya 750.000 ya. Dan ingat, pembagian share dividen dia menggerus retain earning ya, maka retain earning-nya berkurang 750.000. Total equity-nya tidak berubah jika dijumlahkan karena hanya istilahnya tukar kantong aja. Dari retain earning diambil, dipindahkan ke share capital. Kemudian outstanding share-nya bertambah 5.000 dari 10%, ya, 10% dari 50.000. Par value per share-nya nggak berubah. Kondisi setelah pembagian share dividen, share capital ordinary-nya 5.500.000, ya, dijumlahkan aja. Share premiumnya 250.000. Total paid in capital-nya 5.750. Retain earning-nya berkurang sejumlah penambahan capital-nya. Kemudian total equity-nya masih sama, outstanding per share-nya 55.000 dan par value per share-nya masih 100. Jadi par value per share-nya tidak berubah. Gitu ya. Karena jangan sampai berubah dong, kalau par value per share-nya berubah ya marah shareholder-nya. Di sini 100 itu dari sini ya, dari share capital ini dibagi dengan ini. Oke. Kemudian ada share split ya. Share split ini sahamnya dibagi istilahnya. Dia mengurangi market value of share-nya. Karena kalau kalian ingat matkul mikroekonomi, pertemuan pasar, belum masuk pertemuan pasar ya? Udah kan kompetitif? Udah belum ya? Pertemuan 6, berarti belum ya? Atau di PIE deh? Karena saham ini kan dia mendekati pasar persaingan sempurna ya kan. Jadi ketika share-nya di split gitu ya, misalnya satu share, kemudian dia di split menjadi 2, berarti kan supply-nya bertambah nih ya nggak? Bertambah lebih banyak kan? Supply-nya dia bertambah, dia supply-nya shifting gitu. Maka harganya juga akan ikut turun ya, sehingga reduce the market value of share split.
tapi dia tidak ada pencatatan dari share split, kemudian mengurangi par value-nya, dan menambah number of share-nya. Misalnya di sini kita lihat, share capital ordinary-nya adalah 5 juta, ya. Dan after share split-nya nilainya tetap sama, nilainya. Retain earning-nya juga masih sama, total equity masih sama, yang berubah hanyalah outstanding share-nya. Jumlahnya doang yang berubah. Jadi yang semula 50.000, ini berarti ngomongnya adalah 1:2. Jadi yang semula 1 saham, sekarang di-split menjadi 2 saham. Bertambah 50.000, totalnya adalah 100.000. Kita lihat par value per share-nya, yang semula adalah 100.000, karena ini adalah 1:2, maka bertambah 2 kali lipat kan sahamnya, harganya juga akan dia berkurang setengahnya, gitu ya. Jadi $50. Sampai share split, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Ya. Nggak ada nih. Nggak ada. Mungkin kita coba, ini ada satu soal nih. Oke, di sini market price dari perusahaan ini adalah 500.000 share, ya. Dia punya 500.000 share dengan ini apa nih, pound sterling, ya, 2 pound sterling par value, 2 pound sterling par value ordinary share. Marketnya adalah ini ya, 45 pound sterling. Oh, jauh banget ya dari market. Parnya adalah 2, marketnya adalah 45. Kemudian dia milih nih, apakah mau 10% share dividen, ya, atau dia mau split. Dan dia nanya ke kita, gitu ya. Misalnya di sini berarti kita adalah penasihat keuangan, misalnya konsultan keuangan, gitu ya. Mending mana nih ya, kira-kira dampaknya apa nih ke laporan dia? Ini kan berarti laporan equity-nya. Mending share split atau mending pembagian dividen, gitu kan? Dividen berupa share juga. Nah, di sini berarti ketika melakukan pembagian dividen, share capital-nya bertambah, ya, total equity-nya tetap, share outstanding-nya bertambah, par value-nya tetap, ya, sama yang kayak tadi, ya kan. Dia dari retain earning-nya berkurang, ya. Dari share capital-nya bertambah dari retain earning, ya. Dia tadi berubah kantong doang dari retain earning ke share capital. Total equity-nya masih sama, share outstanding-nya bertambah, dan par value per share-nya masih sama. Sedangkan kalau split, share capital-nya tetap, retain earning-nya tetap, total equity-nya tetap, tapi share outstanding-nya yang bertambah. 2/1 berarti satu share, ya, satu lembar saham, dia di-split menjadi 2. Maka par value per share-nya akan berkurang setengahnya. Nah, ini dampak yang terjadinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya share dividen, maka retain earning akan berkurang dan share capital-nya bertambah, share outstanding-nya bertambah. Ini ya, perubahannya ada di sini nih. Ini berkurang, ini bertambah, ini tetap. Kalau di split, ini tetap, ini yang bertambah, ini yang berkurang. Gitu ya. Ini ada catatan ya, total share dividennya adalah tadi 10%, ya, 10% dari 500.000, ya. Kita dapatkan berapa nih berarti kalau 10% ya, 50.000 ya, 50.000 kita kalikan dengan market value-nya atau market price-nya, yaitu 45 pound sterling. Nah, kita dapatkan ini ya, nanti ada premiumnya berarti.
Oke, mungkin aku ngasih dikit tambahan lagi sebelum aku tutup dan pindah ke quizzes. Jadi karena share ini punya dua nilai ya, ada par value atau book value ya kan. Ada juga market value yang perlu kalian perhatikan. Misalnya besok kalian ingin menjadi investor atau ingin membeli saham, adalah mana yang lebih bagus sih? Apakah harus membeli suatu perusahaan itu ketika sahamnya ada atau market value-nya ada di atas book value-nya, atau ketika market value-nya ada di bawah book value-nya gitu. Nah, itu harus kalian cermatin, kalian cari tahu. Aku nggak akan kasih direct jawabannya seperti apa. Yang penting yang jelas sih kalian cari tahu dampaknya apa jika beli di atas book value atau di atas parnya ya. Kemudian apa yang terjadi itu apa sih? Apa yang terjadi jika market value-nya ada di atas book value? Dan ketika market value-nya di bawah book value, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kok bisa market value-nya ada di bawah book value? Sampai ada di bawah, istilahnya ada di bawah parnya gitu kan. Itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, silakan nanti kalian cari sendiri jawabannya, ya kan? Bagusnya mana yang lebih bagus, mana kondisi atau kapan saat yang tepat untuk membeli saham suatu perusahaan. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian tertarik bisa kalian pelajarin sendiri gitu ya. Untuk pertemuan kali ini aku rasa aku cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita lanjutkan ke quizzes. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.